Begini Pak Anies, terkadang kan di dalam hidup kita ini kita tidak bisa meminta orang lain untuk suka atau tidak suka terhadap kita. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang memiliki rasa kebencian terhadap kita? Menurut Pak Anies, bagaimana kita menghadapi orang-orang hater tersebut? Ini pertanyaan menarik ya, terutama karena kita hidup di era di mana ruang privasi kita sekarang ini juga sudah kita pindah ke ruang publik melalui sosial media ya. Dan kalau kita lihat misalnya bentuk-bentuk respon yang ada misalnya katakanlah di Twitter atau Facebook misalnya ya, kan pilihan-pilihannya tuh like and dislike gitu kan. Dan itu membawa kita pada jebakan emosi yang luar biasa, di mana kita ini semuanya secara tidak sadar terlatih untuk memiliki daya tahan emosi dan spiritual yang rapuh akibat ketergantungan kita kepada like and dislike itu tadi. Betul. Nah, ketika ini dibawa ke dalam kehidupan real, kita juga tergantung dengan respon orang-orang di sekitar kita itu, like and dislike. Iya kan? Sebenarnya orang-orang yang mengalami kerapuhan emosional ini atau kerapuhan spiritual ini adalah orang-orang yang umumnya tidak punya tujuan besar di dalam hidupnya. Coba kita lihat apa sih perbedaan yang paling fundamental antara hidup kita dengan hidup para nabi. Hidup para nabi itu seluruhnya diwakafkan untuk tujuan besarnya, untuk risalahnya. Itu yang membuat kita berbeda dengan mereka. Kecuali kalau kita mengikuti jalan mereka ya. Sekarang coba kita lihat, apa sih yang dialami nabi-nabi itu seluruhnya? Kan haters. Betul. Dan sebenarnya bukan cuma haters itu, tapi juga musuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Dan begitulah kami ciptakan bagi setiap nabi musuh dari para kriminalis. Jadi takdir para nabi itu adalah menghadapi musuh. Dan karena itu selamanya mereka itu akan ada dalam konflik. Berhadapan dengan musuh itu, berhadapan dengan para haters itu tadi. Gitu. Nah, kalau kita bawa ini dalam bacaan psikologis secara individu ya, kita lihat bahwa orang-orang yang rapuh itu umumnya adalah orang-orang yang tidak punya tujuan besar di dalam hidupnya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita satu makna. La takunu imma'ah. Janganlah kalian, wahai orang-orang mukmin, imma'ah, menjadi orang yang tidak punya sikap. Taqulun in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Kalian berkata kalau orang baik kita ikut baik. Kalau mereka zalim ya kita ikut zalim juga gitu. Walakin wattinu anfusakum, kata Rasulullah. Kuatkan hatimu. Kuatkan jiwa kalian. In ahsanan nasu ahsantum, kalau mereka baik kalian ikut baik. Wa in asa'u la tazlimu. Tapi kalau mereka berbuat buruk, kalian jangan ikut-ikut menzalimi orang. Jadi kalimat walakin wattinu anfusakum, kuatkan jiwamu, ini maknanya apa? Kita jangan pernah tergantung secara emosional kepada jebakan like and dislike itu. Maknanya apa? Karena banyaknya penyanjung kita itu tidak mempercepat kita masuk surga. Dan banyaknya pembenci kita itu juga tidak mempercepat kita masuk neraka. Gitu. Yang menentukan kita nanti masuk surga atau neraka ya amal kita sendiri, bukan amal orang-orang itu. Gitu. Jadi kita fokus kepada tujuan besar hidup kita fokus kepada pencapaian kita sendiri, dan respon orang ini semuanya perlu kita perhatikan, tapi kita tidak boleh tergantung secara emosional. So, ketergantungan emosional begitu menunjukkan bahwa kita mengalami kerapuhan emosional. Nah, itu mengajarkan kita makna pertanggungjawaban. Waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum mas'ulun," mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita bertanggung jawab dengan yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kita jalan. Nah, kecuali kalau kita bingung. Kalau kita bingung, kita bawa ke dalam salat istikharah. Iya kan? Baru kita ambil keputusan. Respon orang lain setelah itu tidak boleh menjadi bagian yang membentuk sikap kita itu. Sebab kita bertanggung jawab sendiri kepada apa yang kita lakukan. Nah, dengan cara begitu kita insya Allah akan punya daya tahan dan kemandirian spiritual, kemandirian emosional. Orang suka atau tidak suka, itu bukan masalah yang membentuk perasaan kita. Tapi yang membentuk perasaan kita adalah apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak dan bisa kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat.